Kan saya mulai all about vaccination. Jadi saya bukan dari Rumah Sakit Persada, tetapi saya dari FK UMM dan Rumah Sakit UMM RSU UMM Malang. Yang pertama adalah seperti biasa saya selalu menayangkan di 2004 Kompas sudah memberikan suatu penyataan bahwasannya negeri kita ini negeri sarana penyakit. Begitu banyak penyakit dan sampai sekarang malah sekarang kita tambahkan COVID-19. Dan pertama-tama vaksin itu memang dapat dikata viral vaccine yang pada tahun 1798 itu bisa mencegah smallpox pada human, itu ditemukan oleh Edward Jenner. Dan sekarang vaksin itu merupakan suatu biological preparation, dia meningkatkan atau enhance antibody terhadap disease atau lain-lain penyakit. Pada beberapa kasus kita mempunyai suatu presentasi bahwasanya vaksin ini merupakan satu therapeutic vaksin. Vaksin juga bisa didapatkan dalam bentuk liquid form, bisa injection, bisa oral, dan intranasal route. Kemudian karakteristik dari vaksin. Karakteristik dari vaksin, bahwa vaksin ini harus efektif. Yang kedua, bahwa vaksin ini sangat dipengaruhi oleh penyebab dari penyakit. Yang ketiga, protection dari vaksin ini harus berlangsung panjang. Kalau ini hanya terlalu pendek, itu tidak mempunyai suatu hasil yang baik. Kemudian pada pasien ini juga vaksin ini bisa selain meningkatkan imun dari sel humoral, juga meningkatkan dari cellular immunity yang berupa CTS, yaitu CT stereotoxic. Kemudian neutralizing antibody yang dihasilkan akan memberikan stimulasi dan bisa meminimais adanya infection dan mencegah adanya reinfection. Kemudian route daripada vaksin ini harus tidak terlalu mahal, ini harus mulai suatu punya economical visibility di dalam production. Tapi pada saat ini rasanya masih terlalu mahal karena vaksin, saya dengar bahwasanya kalau vaksinnya Sinovac itu kira-kira $20, kalau yang vaksin dari Pfizer atau dari Moderna itu sekitar $30. Dan vaksin yang didapat itu harus bisa dipindahkan, bisa ditransfer, bisa disimpan, di storage, dan lain sebagainya, sehingga memenuhi kriteria vaksin, sehingga vaksin kalau sampai pada pengguna, maka vaksin itu bukan satu vaksin yang rusak. Kemudian ada beberapa contoh dari vaksin. Vaksin ada beberapa tipe. Dari beberapa tipe ada live attenuated vaksin seperti measles, mumps, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kita dapatkan pada saat ini yang diberikan pada para nakes yaitu inactivated vaksin, yaitu salah satunya adalah Sinovac. Sinovac ini ditemani oleh vaksin inactivated yang lain, yaitu influenza, pneumococcal, hepatitis. Kemudian ada vaksin yang rekombinan subunit yaitu hepatitis B. Kita tahu vaksin hepatitis B rekombinan bisa dari E. coli, bisa dari jamur, yang jamur produksi dari Korea, yang bakteria bisa dari Amerika. Dan toxoid. Toxoid karena difteri dan tetanus itu tidak bisa dicapai kumannya, dan toksinnya saja yang kita netralisir atau bentuk toxoid. Kemudian yang conjugate. Conjugate seperti pneumococcal, meningococcal, atau hanya fractionnya. Pada saat ini kita dapatkan mRNA, mRNA, DNA vaksin, DNA oleh AstraZeneca, RNA vaksin oleh Moderna, dan dari Pfizer. Dari vaksin, vaksin ini ada terdiri dari vaksin yang nanti ada hubungannya dengan disease yang sedang berlangsung, yaitu yang menyebabkan atau terdiri dari komponen atau mikroorganisme. Organismenya bisa attenuated, bisa inactivated. Kemudian dari organ yang hidup, living organs yang tadi weakened atau under suboptimal condition, yang saya katakan tadi attenuation.
Kemudian dari genetic formation, genetic modification itu adalah efek untuk mereduksi dari ability to cause disease. Katakanlah mRNA vaksin itu diambil satu genetiknya saja dan dianggap nanti dia tidak akan membentuk satu new virus. Atau dari semua organisme yang kita pakai pada saat sekarang ini, yaitu Sinovac, yaitu inactivated, yang diinactivate oleh bahan kimia, chemical, thermal, atau barang-barang yang lain. Kemudian dari komponen yang menyebabkan disease-nya, dari spesifik protein, dari nucleic acid-nya, dari mRNA dan DNA vaksin. Kemudian dari toksin atau toxoid, toksin dari bakteri tadi, contohnya dari tetanus dan difteria. Kemudian dari konjugasi yaitu polisaccharide yang diikatkan pada protein. Dan ini biasanya diberikan pada vaksin yang untuk anak-anak. Kemudian bagaimana vaksin itu bekerja? Kita ada dua kotak di sini, di atas dan di bawah. Yang di atas untuk recovery, death, or disability, yang bawah ada immunity. Jadi pada disease causing organism, di sini dilakukan suatu injection, maka akan didapatkan suatu immune response. Kemudian immune response bisa karena recovery, atau karena respons yang bisa meninggal, atau jadi satu kecacatan atau disability. Dan yang kita inginkan pada suntikan pertama tadi adalah suatu immune memory. Di mana pada suntikan kedua, immune memory akan langsung memproduksi antibodi yang jumlah besar. Dan pada pasien-pasien yang tidak divaksinasi, vaksinasi tanpa antigen, maka di sini tidak didapatkan disease, tapi akan didapatkan suatu immunity dan akan didapatkan suatu immune memory. Ini sedikit mengenai antibody yang dihancurkan, memang bisa menghancurkan antigen. Di sini kita dapatkan antigen recognition, pengenalan disease, kemudian immune system activation. Sudah ini kompleks, tapi saya potong aja. Kan di sini nanti ada peran dari APC nanti akan memotong-potong di fagositosis, kemudian setelah fagositosis ada fagosilisis, kemudian dilakukan suatu APC kemudian direspon oleh CD4 atau CD8 tergantung bakteri atau viral. Jadi satu immune activation, kalau itu diproses oleh TH2, maka dia akan merangsang B-cell jadi plasma sel, dia akan membentuk suatu antibodi. Dan antibodi ini akan mengadakan suatu destruction akibat adanya opsonisasi dan dilakukan fagositosis. Kemudian yang kedua, ini kalau disease, kalau kita lakukan vaksin antigen, maka vaksin ini juga akan dilakukan dengan sama, ada suatu immune system activation, dan akan dibentuk antibodi, dan antibodi akan melakukan suatu antigen destruction by fagositosis. Tapi peran antibodi ini akan jadi banyak, akan kita lihat pada slide yang berikutnya. Ini adalah membentuk satu bagaimana berhasilnya suatu vaccination, di mana kita sekarang mengatakan apa guna vaksinasi, ada yang tidak mau divaksinasi. Saya coba menunjukkan bahwasanya vaksinasi secara umum itu bisa menyelamatkan demikian banyak orang, bahwasanya hepatitis difteri sudah bisa menurunkan sampai 100%, smallpox sudah hilang, measles sudah sangat herd, dan penduduk kita Papua beberapa tahun yang lalu dilakukan vaksin measles sehingga banyak yang terselamatkan dari penduduk Papua, tidak terjadi suatu infeksi dari measles. Mumps juga sudah 99%, rubella 90%, polio paralitik sudah 99%, kalau tidak anak-anak kita itu banyak yang lumpuh kalau tidak ada vaksin polio. Tetanus juga demikian, sayangnya tetanus tidak ada follow up dari booster, sehingga petani-petani kita masih banyak yang terkena tetanus, karena petani kita beda dengan petani di barat. Kalau petani di barat yang di Amerika ini 96%, karena mereka kakinya semua pakai boot. Di petani kita banyak kaki telanjang aja, dan pertussis sudah 86%.
ini sekarang mengatakan bagaimana development dari vaksin. Banyak yang mengatakan WHO itu hanya cepat-cepatan aja, karena vaksin itu tidak mudah. Katakanlah measles, itu mulai dipakai 53. Dia baru selesai itu 81. Kemudian papillomavirus tahun 90-an. Baru selesai itu tahun 2006. Kemudian di sini varicella zoster juga demikian. Kemudian pertussis, polio, typhoid. Typhoid itu kelihatannya kita sudah punya vaksin, tapi mereka dibentuknya sudah sejak 84. Baru sekarang kita selesai. Berapa tahun tuh? 105 tahun. Malaria, mulai tahun 1893. Sampai sekarang berapa tahun? 116 tahun. Masih belum selesai dilakukan vaccination. Juga HIV. Waktu itu kita datang dengan COVID yang baru dikenal tahun 2019 dan dibuat vaksinnya tahun 2020. Semuanya menanyakan loh, kok demikian cepat bisa dibentuk satu vaccination? Apakah betul? Sehingga kita harus memakai satu strategi UEA, yaitu kita membuat suatu utilization yang berdasarkan authorized. Jadi emergency use authorization, sehingga nanti bisa dihalalkan oleh FDA maupun BPOM kita bahwasanya vaksin ini bisa dilaksanakan. Karena tidak ada waktu menunggu lagi untuk kita meneliti vaksin lebih lama, karena demikian banyak penderita-penderita yang sudah berjatuhan. Akhirnya apa yang kita tuju? Yang kita tuju itu paling tidak ada herd immunity. Jadi kita tidak memvaksin seluruh penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia cukup dari 70%, nah itu adalah 184 juta. Maka 148 juta. Maka itu memerlukan suatu vaksinasi yang banyak, cukup banyak. Dan itu nanti akan memberikan suatu perlindungan terhadap 70%. Kalau yang terlindung itu 70%, di sini dilihat bahwasanya yang biru ini hanya sedikit, maka dia akan berlindung di balik orang-orang yang terimunisasi. Dan itu disebut satu herd immunity, seperti yang di bawah ini. Jadi most person get immunized, sehingga pasien-pasien yang tidak terimunisasi itu tidak terlindungi, dan orang-orang tersebut atau populasi tersebut akan menjadi sehat karena si COVID sudah tidak bisa melakukan perkembangannya lagi. Ini ada efekasi dari vaksin. Semuanya sudah mengatakan apa efekasi dari apakah efektivitasnya dari vaksin ini. Kemudian kita mempunyai angka, dari Brasil dikatakan ada 70%, dari Turki ada 83-90%, di Bandung 65%. Bagaimana bisanya menghitung-hitung ini? Yang menghitung ini adalah kalau kita memvaksinasi seperti yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama, bahwasanya harus dibagi dua grup. Kalau grup yang pertama, di mana placebo, nanti itu mengatakan apakah placebo ini membuat seseorang itu atau grup itu menjadi sakit. Katakanlah di dalam 500 atau 1000 grup yang non vaccinated, jadi yang mereka pakai placebo, itu katakanlah ada 90 yang sakit. Kemudian pada grup yang divaksin hanya 20 yang sakit, maka sangat efektif sekali. Nah, kalau misalkan didapatkan penelitian, tapi sampelsnya itu adalah sampels orang yang katakan lansia, ada comorbid, itu dipakai sebagai yang divaksin, maka efektivitas akan berkurang, kelihatannya akan berkurang. Karena apa? Pada orang-orang yang imunnya itu sudah kurang, kalau divaksin itu masih bisa sakit, sehingga kelihatannya vaksin tidak efektif. Sebaliknya kalau vaksin dipakai katakanlah disecapa, di mana mereka itu masuk aja sudah diseleksi begitu hebat kesehatannya. Mereka bisa 1 per 2 atau bahkan 0. Kalau 0 berarti kan sudah efektif, kesehatannya adalah 100%. Modelnya adalah seperti itu. Jadi kita punya suatu dikotomis yang ke kiri atau dikotomis yang ke kanan. Ini adalah seperti tadi adalah bagaimana range dari vaksin-vaksin yang telah berhasil di dunia dari 0 sampai 100%.
Yang di atas seperti tadi, yang biru tadi itu adalah semua tempat keberhasilan yang baik. Nah, ini yang kita ributkan bahwasanya pada orang-orang yang sudah sakit itu apakah ada antibodi yang keluar, memang ya. Tetapi yang dikeluarkan antibodi itu tidak begitu banyak dan hanya beberapa several months. Bagaimana dengan vaksinasi? Saya kira vaksinasi bisa lebih baik. Karena ini orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai suatu timbulnya antibodi itu karena satu natural immunity. Jangan pada vaccination itu adalah yang diberikan adalah betul-betul antigen atau imunogen. Kemudian seberapa aman vaksin? Maka selalu kita dimusuhi oleh hoax-hoax bahwasanya nanti kalau vaksin bisa lumpuh, vaksin bisa demikian, bisa demikian, bisa demikian. Jadi ini ada sesuatu saya rangkum bahwasanya immune reaction selalu ada kalau kita memberikan suatu imunogen dan itu memberikan suatu kejadian tidak enak atau to cause some discomfort. Kemudian the majority daripada adverse reaction itu adalah minor maksudnya sedikit. Kemudian typically biasanya adalah pain pada tempat injeksi atau adanya panas yang ringan karena adanya stimulasi dari immune sistem kita, keluarlah sitokin yang pro-inflammatory yang nanti akan masuk ke dalam siklus dari fever. Kemudian adverse reaction atau adverse event itu adalah jarang sekali terjadi dan risk cannot be accurately assessed dan risk ini tidak bisa dilakukan assessment. Kemudian ada yang sangat-sangat yaitu anafilaktik katakanlah itu so rare, maka dari itu biasanya 1/1000 aja, once in millions, dan itu sudah dipersiapkan bahwasanya kita masih setelah sedangkan vaksinasi maka penderita suruh jatuh ruangan pada 30 menit kita lihat TV kejadian pasca imunisasi. Kemudian pada beberapa individu yang sensitif itu bisa terjadi sesuatu reaksi alergi dan kita percaya bahwasanya sangat jarang atau jarang sekali bahwasanya seseorang itu mengalami adverse reaction dan itu sangat individual sekali karena immune response dari masing-masing orang itu tidak sama. Ini adalah suatu pernyataan dari vaccination biasa yaitu 461 tipe yang di vaccination dengan MMR, tapi itu tidak menyebabkan does not cause autism, tapi autism itu sangat didengung-dengungkan bahwa ini ada autism gitu. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, autism itu bisa pada semua vaksinasi dan itu bisa sampai 7%. Untuk COVID-19, maka laporan-laporan masih sedang ditunggu karena vaksinasinya hanya baru mencapai 1 juta dari penduduk. Ini reaksi-reaksi yang biasanya didapatkan yaitu pada BCG katakanlah. Pain, swelling, redness sering terjadi pada BCG biasanya mesti greges. Kemudian pada influenza 5-15%, pada hepatitis B juga 5-15%, pada measles itu kurang 10%, polio itu sangat jarang, hampir tidak ada. Pada tetanus itu pada yang pertama adalah kurang lebih 10% dan akan meningkat pada booster dose. Jadi pada yang akan kita alami nanti pada kasus vaksinasi yang kedua 14 hari setelah vaksinasi yang pertama juga akan terbentuk inflammatory cytokine yang lebih banyak sehingga kita juga akan lebih greges dan lebih pusing tapi itu hanya paling 1 hari saja dan pada pertussis hanya sampai 50%. Kemudian dikatakan klasifikasi seperti yang dikatakan tadi bahwasanya klasifikasi dari kejadian ikutan pasca imunisasi adalah biasanya kita klasifikasikan kalau sering itu 1/10, kalau sampai very rare kurang dari 1/10.000 dan semuanya dilaporkan secara sistematis mulai dari
tingkat tempat vaksinasi sampai ke puskesmas, sampai ke kabupaten atau kota, ke provinsi, dan directly ke pusat ke Jakarta, ke Menkes, Kemenkes merespon, Kemenkes kan berinteraksi secara audio visual, kemudian akan mendatangi sendiri tempat itu, akan melihat bagaimana model vaksinnya, bagaimana batch number-nya, kemudian biasanya melihat penderita yang divaksin tadi apakah punya comorbid atau punya suatu autoimmune disease atau dan lain-lainnya. Sekarang saya mau sedikit membicarakan mengenai immunity. Immunity di tubuh kita itu ada dua, yaitu ada innate dan adaptive. Yang innate itu bisa didapatkan natural. Kalau natural tidak bisa mengatasi, maka biasanya ada larinya ke adaptive. Kita masih punya adaptive immunity. Dan yang penting dalam innate itu adalah defending, hanya mencegah supaya microbes itu dalam beberapa waktu atau satu hari setelah infection tidak akan masuk. Jadi to facilitate rapid response to invading microbes. Jadi microbes tidak mengadakan suatu invasi. Karena kalau microbes mengadakan invasi, maka invasi itu akan memberikan suatu immune response akan menyebabkan orang itu jadi sakit. Sebetulnya yang namanya kan disease pada immune responses itu mostly itu disebabkan karena adanya suatu chemicals atau adanya sitokin yang berlebihan yang nanti akan mengadakan injury pada tisu dan menyebabkan suatu disease dibandingkan dengan microbes sendiri yang melakukan invasion, yang melakukan suatu pathological event. Yang kedua, kalau itu tidak berhasil, maka orang ini akan masuk ke adaptive immunity. Kita mempunyai suatu adaptive immunity. Dan adaptive immunity dibagi dua, yaitu yang spesifik atau yang acquired immunity. Kemudian yang spesifik saya katakan tadi, maka yang spesifik itu adalah suatu humoral immunity yang sangat spesifik. Kalau kita bisa berikan imunogen COVID, maka yang keluar dari antibodi terhadap COVID dan tidak bisa antibodi cross reaction terhadap typhoid atau terhadap viral infection yang lain. Kemudian yang kedua nanti akan terjadi suatu cellular immunity yang ini lebih lama dan bisa lebih bertahan untuk melakukan suatu eradikasi dari infection. Jadi di sini tidak defending lagi, tapi kita sekarang lebih khusus, jadi mempunyai capability, mempunyai kemampuan untuk eradicating. Dan sekaligus dia akan meningkatkan juga mekanisme dari innate, jadi meningkatkan enhancing the innate immunity. Tujuan akhir adalah effective combating the microbes, jadi untuk menghancurkan microbes atau mengeliminasi microbes. Yang kedua, innate immunity system. Innate immunity system yang ada, yang biasanya itu adalah yang physical dan yang chemical. Yang physical atau yang chemical bisa epithelial barriers atau skin atau gastrointestinal atau di respiratory tract, dan mereka akan mengatakan mau ngeblok masuknya microbial dalam sel-sel atau melewati sel-sel epithelial tersebut. Dan pada COVID ini gastrointestinal mereka juga bisa masuk, respiratory mereka juga bisa masuk. Ini yang menjadi kita itu kadang-kadang sulit untuk mengetahui orang ini betul-betul satu COVID atau tidak. Kalau seperti yang klasik memang itu dari respiratory tract, dari nasofaring ke faring, kemudian ke trakea, ke bronchus, kemudian ke paru. Tapi kalau yang respirator, yang ke gastrointestinal, mereka langsung menemui si reseptor dari ACE reseptor, dan itu mengadakan suatu diare. Kalau pada ginjal dia akan mengatakan satu renal failure, pada endoteel dan jantung dia akan mengatakan tachycardia dan hypertension yang berat, pada pankreas atau pasien itu gula darah yang tinggi, dan pada hepar pasien itu akan jadi ikterus. Itu begitu berat, begitu beragamnya, diversnya variasi dari COVID tersebut. Kemudian ada two major types dari protective reaction tadi adalah suatu antiviral defenses atau inflammation. Tentu saja infection ada lokal. Ini sedikit mengenai roots atau tempat masuknya antigen. Maksudnya antigen bisa lewat skin, bisa gastrointestinal, dan kita respiratory seperti kan tadi. Dan itu menuju ke direspon oleh
sel-sel yang di bawahnya dari epitelium itu dendritic cell, atau ini suatu makrofag. Kalau yang di paru adalah suatu yang disebut alveolar makrofag, dan dia akan melakukan respons. Dan biasanya rusaknya paru bukan karena si virus yang mengadakan suatu destruksi, tetapi adanya suatu pro-inflammation, apalagi kalau jadi suatu cytokine higher atau cytokine storm istilahnya, karena adanya anger macrophage. Ini adalah yang saya ceritakan tadi, ini adaptif. Yang pertama ini adalah microbes yang bertemu dengan epithelial barriers, maka dia akan disambut oleh fagosit atau disambut oleh neutrofil, PMN, dan makrofag itu bisa di bawah mukosa disebut dendritic cell. Dendritic cell ini bekerja sama dengan NK cell, di mana NK cell ini akan melakukan suatu lisis, kalau dendritic cell melakukan fagositosis, sekaligus mempresentasikan sebagai perannya seperti apical cells, dan mast cell juga akan melakukan suatu bentuk reaction, tetapi pada mast cell reaction agak beda, dia melakukan chemokine, dan sekaligus dia mengeluarkan suatu allergic bodies yang disebut IgE, di mana IgE ini nanti berperan pada orang-orang yang hypersensitivity, dan itu bisa pada skin, bisa pada hidung, dan bisa paru. Pada paru asma, pada hidung rinitis, dan pada kulit biasanya urtikaria. Pada adaptive immunity yang sebelah kanan itu kita mengenal dua, yaitu yang humoral yang diprakarsai oleh B lymphocyte, dan yang seluler adalah T lymphocyte. Sebenarnya B lymphocyte dengan bantuan dari IL-4 dan IL-10 maka akan menjadi suatu proliferasi, dan proliferasi dia akan menjadi suatu plasma sel, intinya dari sentrik jadi eksentrik, maka terbentuklah antibodies yang sesuai dengan peptide-peptide yang ada di ujung-ujung tempat mikrobes itu masuk. Kemudian yang T lymphocyte ini akan mempresentasikan peptide-nya, dan dia akan direspons oleh CD8 untuk virus infection, dan oleh CD4 oleh bacterial infection. Dan kalau yang viral infection, maka dia akan langsung menuju ke effector cell, dan effector cell itu setelah mengadakan interaction dengan effector cell dengan makrofage tersebut, maka CD8 tersebut akan melakukan sitolisis. Ini adalah prinsip model seperti kalau kita membunuh tikus, kita membakar tikus lumbungnya sekali, sehingga sel itu memang lisis, bahwa viral atau microbes tersebut akan eradicated, tetapi sel itu juga akan rusak. Itu ada model seperti itu. Ini adalah sedikit mengenai klasis dari lymphocyte. Saya mengajukan ini karena di sini ada B lymphocyte yang membentuk antibodi seperti tadi. Kemudian ada helper yang nanti juga akan mengadakan aktivasi dan membentuk satu antibodi. Kemudian di sini ada CTL, ada sitotoksik yang mengadakan satu lisis, jadi disebut killing of the infected cells. Dan yang penting kita mempunyai suatu balance, dan balance kita ini kita sebut T regulatory lymphocyte. Ini anti regulatory lymphocyte sangat penting pada tubuh manusia karena dia disebut kata supresor. Kalau adanya suatu immune higher atau terjadi suatu imun yang sangat berlebihan, maka dia akan mensupres. Ini contoh yang jelas pada fase pagi ini, kita berbahagia ini kita membicarakan mengenai UBG. Ini ada T supresor yang peran penting, di mana kehamilan itu akan berlangsung terus. Tanpa T supresor, maka inflamator akan sangat meningkat, maka yang disebut fetus tadi tidak bisa mengadakan nidasi, sehingga terjadi suatu aborsi atau preterm birth. Ini adalah seperti tadi, tapi ini adalah saya tampilkan karena ini adalah prinsip dari immunization, di mana kita memberikan antigen yang pada pertama, kemudian dilakukan satu primary response, bahwasanya dari B cell, naive B cell menjadi primary anti-X response, dan menjadi plasma cell. Plasma cell akan membuat suatu antibodi, tapi tidak banyak. Maka itu pada suntikan pertama antibodi yang terbentuk tidak banyak. Maka dari itu kalau Anda mendapat vaccination, jangan berharap bahwa Anda langsung kebal dan Anda melepaskan 3M. No, masih tetap memakai 3M walaupun sudah ada vaccination.
Dan kalau sudah selesai dengan tugasnya, maka plasma sel itu kan jadi kecil. Jadi kecil kembali ke B, tapi bukan naif lagi, ini suatu memory cells. Kenapa dibentuk memori? Karena memori ini akan merespons langsung tanpa melewati primary anti-X response seperti itu. Kita lihat berikutnya. Pada pemberian antigen yang kedua, maka plasma sel langsung membentuk jadi memori sel akan langsung jadi plasma sel dan langsung membentuk antibodi dan melepaskan antibodi yang jumlah banyak. Dan kalian bagi sudah punya jumlah banyak, maka dia akan bisa menetralisir, bisa mengatakan oksidasi, dia mengatakan inflamasi, sehingga yang namanya agent atau microbes tidak sempat berinteraksi dengan target cells atau dengan sel-sel endotel di beberapa tempat. Lalu sampai jadi interaction, maka akan terjadi suatu invasion, colonization dulu, baru invasion. Setelah invasion mengatakan patological pada tisu atau pada jaringan atau pada sel tersebut. Maka di situ peran antibodi sudah tidak ada lagi. Oke, itu tadi merespon bahwasanya kenapa kok PK ini harus di yang sedang-sedang aja. Kalau pada yang berat-berat itu kok sudah nggak berhasil, karena mereka sudah masuk ke dalam. Ibaratnya kalau tsunami, kita buat benteng dulu supaya tsunami tidak menghancurkan kota. Tapi kalau ada tsunami bisa lewat, mana tsunami-nya? Memang sudah hilang tsunami-nya. Dilakukan semuanya mungkin sudah bisa negatif kalau di leher. Cuman bagaimana di jaringan? Sehingga sudah kadung rusak semua, ventilator pun tidak akan bisa menolong. Sehingga itulah yang terjadi pada pasien berat. PK ini kurang berhasil, tetapi pada kasus yang masih ada circulating antibody, circulating dari virus tersebut, itu yang baru dinetralisir. Ini bentuk antibody. Kita dulu mengetahui bahwa antibody itu adalah kunci dan gembok dengan antigen. Tapi sebetulnya kunci dan gembok itu hanya terletak di yang pertama, yaitu yang di atas sendiri, yang disebut neutralization. Jadi ketemu antibody antigen. Tapi antibody tidak begitu sebegitu sederhana. Setelah ada bakteria, bisa ada helper CD4 dengan IL4, IL10, maka dia membentuk satu B sel yang menjadi konsentrik yang di tengah ini menjadi eksentrik yang disebut plasma sel. Dan plasma sel ini yang mempunyai suatu kemampuan membentuk antibody. Tapi kalau kebablasan plasma sel akan jadi plasma sel leukemia atau multiple myeloma, itu bisa seperti itu. Itu sudah katakan patologi. Dan ini pada antibody yang pertama adalah proses neutralization. Yang kedua, antibody ini juga berguna mengatakan mempersembahkan, mengopsonization kemana? Ke FC reseptor dari siapa? Dari fagositosis. Siapa sih fagositosis? Ada makrofage. Makrofage kalau di bawah jaringan biasa disebut makrofag. Kalau yang di bawah mukosa bisa dendritik, kalau yang di paru jadi alveolar makrofag, kalau yang di paru kalau di hati jadi Kupffer. Kemudian yang ketiga adalah fagositosis melewati komplement. Kemudian jadi inflammation dan terakhir ada bakteriolisis. Dan yang kedua ini adalah bentuk dari adaptif dan seluler, standar lewat APC tadi helper, maka bisa jadi terbentuk virus antibody lagi seperti di atas. Interferon gamma akan meningkatkan makrofag, mengadakan fagositosis dan bakteri killing. Ini yang kita harapkan karena tidak ada hal yang rusak, tetapi yang inflammation atau TNF alpha ini akan menjadi suatu kerusakan bersama. Ini adalah saya tunjukkan ini yang di atasnya adalah suatu specific memory untuk melakukan immunity. Dan yang kedua ini passive immunity yang disebut PK, yaitu plasma convalescent, Anda dimasukkan antibody. Yang satu Anda dibentuk antibody. Yang satu memang agak sulit karena kita seperti yang menanam. Yang kedua adalah mengimport. Sehingga kalau kita butuh mengimport beras karena kita kelaparan, ya cepat diimport saja. Kalau kita masih ada waktu menanam, kita harapkan vaccination. Kira-kira begitulah ini. Di samping itu memang setelah vaccination itu selayaknya dilakukan vaksin safety surveillance evaluation. Sudah dikatakan kita mempunyai di Kemenkes ada sendiri, badan tersendiri yang mengandung vaccination, bagaimana harmful, bagaimana safety. Kemudian kita melakukan 3 fase, bahwa fase yang pertama ada beberapa dosen, beberapa puluh,
yang kedua adalah 50 sampai 100, kemudian yang fase 3 nanti kita lakukan adalah thousands dan thousands dari subjek. Kemudian di Amerika itu masih ada suatu badan disebut Vaccine Injury Compensation System, di mana akan dilakukan kompensasi pada orang-orang yang telah akibat dari suatu program vaccination. Kemudian yang terakhir di badan terbawah ini, in the absence of protection, healthcare providers might be unwilling to provide emergency services. Terus ada beberapa pertanyaan juga mengatakan nanti akan saya jawab berikutnya, bagaimana peran kalau seorang itu tidak divaksinasi, bagaimana proses hukumnya. Di samping itu saya juga sebutkan di sini bahwa tidak mudah untuk membawa si vaksin tadi dari negara asal ke negara importir. Ini adalah hal-hal yang perlu dilihat dan kesulitan-kesulitan yang akan kita temui selama storing atau transporting vaksin. Terakhir, saya sudah melakukan vaksinasi, walaupun saya lansia, saya tetap vaksinasi. Kenapa di Indonesia dilakukan vaksinasi tidak dilakukan vaksinasi? Karena di Bandung tidak memasukkan 60 tahun ke atas. Kenapa saya divaksinasi? Saya mempunyai STR, saya adalah nakes, dan kalau nakes saya daftar. Kalau daftar saya diurut saya mendapatkan vaksin. Alhamdulillah saya divaksin pada 4 hari yang lalu tanpa ada apa-apa kejadian ikutan. Alhamdulillah. Dan demikian bisa saya sampaikan.